Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Kita akan buat matematika lebih asyik, lebih menarik, lebih ciamik, lebih eksotik. Ngarang aja ya. Oke, dengan Utak-Atik Matematika. Oke, kita lihat untuk materi pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba utak-atik materi tentang aplikasi turunan. Untuk aplikasi turunan, ini aplikasi itu adalah penggunaan ya, penggunaan turunan. Nah, sebelum kita ke penggunaan turunan, kita lihat dulu definisi dari turunan. Definisi turunan, ada yang masih ingat definisi turunan? Definisi turunan. Ya. Definisi turunan f aksen x sama dengan limit x bukan x kebiasaan ya, limit h mendekati 0 dari f x ditambah h dikurangi fx per h ya. Ini adalah definisi dari turunan menggunakan konsep limit ya. Nah, biar kita ada gambaran, yuk kita buat gambarnya. Ya, biar ada gambaran, kita buat gambarnya. Nah, ini misal ini ada sumbu y dan sumbu x gini ya. Ini x, y. Nah, kemudian ada sebuah fungsi nih ya. Ada sebuah fungsi. Kita gambarin aja gambarnya, set. Nah, gini ya. Ini fungsinya fungsi f. Fungsi f. Kalau kita punya titik x, nah kalau kita punya x ini, x berarti dipetakan, petanya kemana? Ke fx. Nah, terus satu lagi apa ya? X ditambah h. X ditambah h berarti petanya ke f x ditambah h. Nah, gini ya. Oke, ini biar ada gambaran x tambah h dengan fx kayak gini. Nah, terus h-nya yang mana? H-nya yang mana kita lihat dulu ya. Nah, gini. Fx tambah h dikurangi fx. Ini x tambah h dikurangi fx itu yang mana ya? X tambah h, fx tambah h dikurangi fx itu yang mana? Coba perhatikan, ini biar ada gambaran aja ya. Biasanya kalau pakai angka lebih kebayang gitu. Nih, saya ada angka berapa? Angka 7 ya. Terus di bawahnya 5. Nah, berapakah panjang ini? Panjangnya berapa? 2. 2 itu dari mana? Dari 7 kurang 5. 7 kurang 5 gitu ya. Artinya, oke. Artinya kita berarti dengan menggunakan konsep yang tadi, panjang dari sini ke panjang yang ini nih, panjang ini. Itu sama dengan apa? Sama dengan ya. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan yang ini juga kan ya. Nah, ini fx ditambah h dikurangi fx gitu. Ini fx tambah h dikurangi fx itu yang ini nih. Yang ini. Angkat lu di sini aja sama aja ya. Nah, terus h-nya yang mana? Kita coba lihat yang ini. Nah, yang ini x ditambah h dikurangi x. X ditambah h dikurangi x. Jadi apa? Jadi h ya. Nah, jadi h. Jadi h-nya dari x ditambah h dikurangi x. X tambah h dikurangi x itu yang ini. Nah, ini h-nya. Oke. Nah, kita lihat ada perbandingan fx tambah h dikurangi
fx per h. Ini per itu ya. Masih ingat konsep gradien? Kayak kakak ingetin lagi ya. Di sini ada konsep gradien. Kakak ingetin lagi gradien. Gradien tuh ini m ya, m. Rumusnya apa? Delta y per delta x. Delta itu perubahan yang y-nya, y2 min y1 per x2 minus x1. Nah, ini gradien ya. Kalau kita buat gambar dari gradien, garis lurus ya. Gambar kayak gini. Nah, ini ada x1, y1, terus x2, y2. Y2 min y1 berarti y2 min y1 yang ini. Y2 minus y1 dibagi dengan x2 minus x1. X2 minus x1. Ternyata sama ya. Ternyata kalau kita lihat dari definisi turunan ya, perbandingan y2 min y1 per x2 min x1 itu sama aja dengan fx plus h min fx per h gitu ya. Ini per itu. Nah, ini per itu. Ya, artinya sama gitu. Nah, kita lihat. Jadi hubungannya di sini ada hubungan antara turunan dengan gradien ya. Nah, terus di sini limit h-nya mendekati 0. H-nya mendekati 0, ini kan h itu jarak ya. Jarak antara x ke x plus h. Jaraknya ya. Kalau h-nya mendekati 0, artinya jaraknya sangat pendek. Jadi sangat dekat sekali ya, ke x plus h-nya sangat pendek. Bahkan mendekati 0. Mendekati 0 bisa aja 0,0000008 misalkan ya. Intinya dekat banget gitu ya, dekat banget, sehingga kita bisa tentukan bahwa si x plus h-nya itu menghampiri atau mendekati nilai x ya, mendekati nilai x. Hingga nanti kalau ini kita buat segitiga ini nih, ini segitiganya akan sangat kecil sekali karena h-nya sangat kecil juga. Oke. Intinya kita langsung aja. Berarti untuk f aksen x ini hubungannya apa ya sama gradien? Ini sama dengan gradien gitu ya, pada titik x, fx ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Jadi, ini hubungan turunan dengan gradien. Turunan pertama adalah gradien pada titik x, fx. Gradien dari mana m-nya? Tadi dari perbandingan ini. Fx plus h min fx per h, itu kan konsep gradien ya. Nah, pada titik x, fx tadi si x plus h-nya kan dia mendekati si x ya. Jadi deket banget. Jadi ini nih yang ininya. H-nya itu kecil banget ya, sehingga seakan-akan ya nempel sama titik x gitu ya, x, fx. Pokoknya mah gitulah. Oke. Nah, ini terus hubungannya sama aplikasi turunan apa gitu. Ini aplikasi turunan. Aplikasi turunannya apa sih gitu. Kita punya konsep yang ini, konsep f aksen x sama dengan m pada titik x, fx. Nah, fungsinya buat apa? Oke, kita lihat fungsinya. Fungsinya yang pertama ya. Yang pertama ini kita ke aplikasi turunan yang pertama. Ini yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung kurva fx ya di
titik X1, Y1. Nah, ini yang pertama. Aplikasi dari turunan itu untuk menentukan persamaan garis singgung kurva fx di titik X1, X1, Y1. Ya. Oke, kita lihat. Ini untuk mencari persamaan garis, rumusnya ingat persamaan garis? Ya, waktu SMP ada ya rumus persamaan garis. Persamaan garis. Nah, rumusnya Y minus Y1 sama dengan MX minus X1. Jadi, untuk mencari persamaan garis yang kita butuhkan ini X1, Y1 dan M ya. X1 Y1-nya ini udah ada di sini ya, X1 Y1. Nah, terus M-nya tadi ya, hubungannya sama aplikasi turunan, M-nya itu diperoleh dari turunan pertama. Kan ini turunan pertama sama dengan M gitu. M-nya diperoleh dari turunan pertama. Oke. Nah, ini perlu adik-adik ketahui juga bahwa X1 Y1 tuh nama lainnya ditulisnya X1 tuh absis dan yang Y1-nya ordinat. Karena nanti di soal itu bisa jadi yang diketahui itu bukan titik X1, Y1, tapi cuman X1-nya aja atau cuman absisnya aja. Ya. Atau ordinatnya aja. Oke, kita lihat contoh soal biar lebih paham ya. Biar lebih paham kita lihat contoh soalnya. Kita lihat di sini. Contoh soal. Contoh soal ya, contoh soal. Ini nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat di titik 2, berapa ini kalau X-nya 2 kuadrat ya. 2 kuadrat jadi 4. 2,4 ya. Tentukanlah persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Jawab ya. Kita jawab. Untuk mencari persamaan garis singgung, yang kita butuhkan apa tadi? Yang kita butuhkan ini X1, Y1 sama M. Oke. Kita cari dulu X1, Y1-nya sama M ya. X1-nya udah ada belum? X1-nya udah ada ya. Nah, ini 2. X1-nya sama dengan 2. Terus Y1-nya sama dengan 4. M-nya gimana M-nya? Oke, M-nya ini sama dengan F aksen X ya. Ini turunannya. Apa nih turunannya? Berarti F aksen ini Y aksen ini. Y sama dengan X kuadrat, berarti turunannya apa? 2X. Nah, itu M-nya ketika di titik ya. Di titik 2,4 berarti si X-nya itu 2. Nah, karena di titik 2,4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini X1. Lihat. X1 Y1 ya, X1 Y1 sama M-nya sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal kita masukkan aja ke rumus persamaan garis. Jadi persamaan garisnya gimana? Jadi persamaan garis singgungnya, ya. Tinggal kita masukin jadi Y, tulis lagi nih. Y dikurangi Y1. Y1-nya mana Y1? Ini 4 ya. 4 sama dengan M. M-nya mana? M-nya ini. M-nya 4 dikali X dikurang X1-nya ada. X1-nya 2. Ini X1-nya 2. Nih, bagus banget tuh soal 2-nya ya. X1-nya 2. Gini ya. Berarti
Y min 4, ini kita kalikan nih. 4 dikali X sama 4 dikali min 2 ya. 4 dikali X jadi 4. 4X 4 dikali minus 2 jadi minus 8. Berarti Y sama dengan 4X minus 8 nih. Minus 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi plus 4 ya. Minus 8 ditambah 4 jadi minus 4. Nah ini persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgungnya. Oke, ini contoh soal nomor 1. Oke, biar paham kita lanjutin ya. Kak, ada soal yang lainnya nggak? Boleh, kita buat soal yang lainnya. Contoh soal yang nomor 2 nih. Contoh soal yang kedua. Nah, sama ya. Yang kedua, misalkan nih tentukan. Kita pakai merah aja sekalian ya. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, garis singgung fx. Nah, fx sama dengan samain aja ya, X kuadrat di titik yang berabsis ya, berabsis negatif 4 ya. Di titik yang berabsis negatif 4. Nah, sebagaimana tadi kakak sebutkan ya, di soal bisa aja yang diketahuinya bukan titik X, Y-nya, tetapi yang diketahui cuman absisnya aja atau ordinatnya aja. Nah, di sini nih. Nah, ya kalau yang tadi kan diketahui titiknya ya 2,4, kalau sekarang diketahuinya cuman absisnya aja. Absisnya berapa? Absisnya negatif 4. Nah, tadi untuk mencari persamaan garis singgung yang kita butuhkan apa? Absis, ordinat, sama gradien. Nah, ayo kita jawab. Jawab. Nih, kita tentukan dulu nih. Absisnya kan udah ada nih. Absisnya udah ada, X1-nya sama dengan negatif 4. Ordinatnya atau Y1-nya sama dengan berapa? Nah, Y1-nya ini dimasukkan ya, si X1 ini ke persamaan ini. Berarti X kuadrat ya. X-nya kan tadi absisnya negatif 4. Berarti negatif 4 kuadrat gitu. Sama dengan 16. X1 udah ada, Y1 sudah ada. Tadi gimana? Kakak ulang lagi ya. Y1 itu kita peroleh setelah memasukkan negatif 4 atau X1-nya ke persamaan gitu ya. Nah, X1 udah ada, Y1 udah ada, tinggal mencari gradiennya. Gradiennya gimana? Kita turunkan dulu. Untuk mencari gradien kita turunkan F aksen X-nya sama dengan ya, turunannya berarti 2X. M-nya turunan di titik berapa? Di titik negatif 4,16. Berarti X-nya negatif 4 ya. Negatif 4 sama dengan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, gradiennya negatif 8. Nah, sekarang udah ada nih. Absisnya udah ada, ordinatnya udah ada, sama gradiennya sudah ada, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap berarti tinggal kita masukkan aja ke rumus persamaan garisnya. Oke. Tulis lagi persamaan garis singgungnya. Y dikurangi Y1. Y1-nya ada. Nah, ini ya. Ini Y1-nya 16 sama dengan M ya. Ini sama dengan M. M-nya udah ada belum tadi? M-nya ini. M-nya negatif 8.
dikali X dikurang X satunya apa? X satunya negatif 4 dikurang negatif 4. Gini. Atau bisa langsung ya jadi X ditambah 4. Oke, jadi Y min 16 sama dengan negatif 8 X ditambah 4. Gini ya. Terus tadi kita kalikan negatif 8-nya. Y minus 16 sama dengan negatif 8 dikali X jadi negatif 8X. Negatif 8 dikali 4 jadi negatif 16. Salah ya. 8 kali 4 berapa? 32. Nah gini. Terus negatif 16-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi plus ya. Plus 16. Berarti Y sama dengan negatif 8X negatif 32 minus 32 ditambah 16 jadi minus 16. Nah gitu ya. Ini persamaan garis singgungnya. Oke. Nah terus gini adik-adik ya, kadang-kadang juga tadi ya, selain diketahui titiknya bisa aja diketahui cuman absisnya aja. Nah ada juga soal yang diketahui cuman M-nya aja ya, gradiennya aja. Nah kita coba lihat, kita coba deh ya sekalian. Kakak berikan contoh soal yang diketahui hanya gradiennya aja. Kita tulis dulu soalnya. Nih kita buat dulu soalnya di sini ya. Contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ya. Nih samain aja ya. Tentukan persamaan garis singgung. Garis singgung fx sama dengan x kuadrat. Nah, di titik atau bukan di titik ya. Boleh di titik ya, di titik yang bergradien. Nah, di titik yang bergradien, gradien 6 ya. Ini yang diketahui hanya gradiennya saja. Kita harus mencari persamaan garis singgungnya. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab. Nih. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung yang kita butuhkan apa tadi? Yang kita butuhkan absis X1-nya, ordinatnya Y1-nya dan M-nya dan gradiennya. Di sini yang udah ada gradiennya. Oke. Kita syukuri yang udah ada. Ya, syukuri yang udah ada. Yang udah ada apa di sini? Gradiennya ya. Gradiennya 6. Oke, gradiennya 6. Berarti M-nya sama dengan 6 yang udah ada. Terus kita harus cari X1 dan Y1-nya. Cara mencari X1-nya, nah kita gunain informasi dari M sama dengan 6. M itu apa? M itu sama dengan F aksen. Ya. M itu di sini berarti F aksen. X-nya sama dengan 6. F aksen itu turunan ya. Turunannya berarti kita turunkan 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 bagi 2. Jadi 3. Alhamdulillah ya. Kita dapat nilai X-nya yang absisnya. Tinggal kita cari yang ordinatnya ya. Cara mencari ordinatnya tadi gimana? Kalau absisnya sudah ada, untuk mencari ordinatnya yang Y-nya ya, kita tinggal masukkan absis ini ke persamaan ini ya. Berarti ini sama dengan X kuadrat, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, X1, Y1 sama M-nya sudah ada, sudah lengkap. Nah, kita apa? Kita tentukan persamaan garis singgungnya ya, persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgungnya
Nah, sehingga tadi rumusnya Y minus Y1 sama dengan MX minus X1. Nah, gini ya, ini persamaannya. Oke, Y minus Y1-nya berapa? Y1-nya ini 9 sama dengan M-nya. M-nya berapa? M-nya tadi 6 ya. 6 dalam kurung X dikurangi X1-nya 3. Berarti Y minus 9 sama dengan 6X minus 18. Y sama dengan 6X minus 18 ditambah 9 jadi minus 9. Oke, gitu ya. Ini contoh-contoh soal dalam penerapan aplikasi turunan untuk menentukan persamaan garis ya. Untuk menentukan persamaan garis, sekali lagi yang kita butuhkan absis, ordinat, dan gradien. Absisnya ya, absisnya kadang-kadang yang diketahui titiknya udah ada. Kalau titiknya udah ada artinya apa? Absis dan ordinatnya sudah diketahui, tinggal mencari gradiennya. Gradiennya dari turunan pertama. Oke, kadang-kadang juga yang diketahui cuman absisnya aja ya, atau kadang-kadang ordinatnya aja, atau kadang-kadang gradiennya aja ya. Intinya apa? Syukuri apa yang ada, nanti kita cari sisanya insya Allah ya. Oke gitu, ini yang pertama ya. Gimana, paham untuk yang pertama? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kita akan lanjutin lagi ke aplikasi turunan yang kedua. Fungsinya buat apa sih kita belajar turunan tuh?